Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kembali lagi ngebahas tentang jenis-jenis hantu atau jenis-jenis jin dari ilmu-ilmu kasepuhan atau kejawen ya. Ini juga baru buat saya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ada salah, ya mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali jika kalau saya ada yang salah. Mungkin teman-teman bisa membenarkan di bawah kalau misalnya ada yang salah gitu. Tapi dengan cara ini ya, yang pertama dengan cara baik-baik, yang kedua dengan cara memberikan penjelasannya yang otentik gitu ya, otentik gitu. Oke, lanjut saya langsung bacain dari kitabnya langsung. Yang pertama ada namanya Jaran Panoleh. Jaran Panoleh adalah hantu berbentuk kuda yang menoleh ke belakang. Peliharaan semacam ini belum tentu berupa kuda sungguhan, tetapi berupa patung kecil. Oh, emang ada patung kecil kuda nggak? Oh, ada. Kita berapa kali lihat tuh? Iya, biasanya yang kecil-kecil. Iya. Oh, itu namanya jaran panol. Jaran itu artinya kuda kan memang, karena jaran goyang, kuda bergoyang gitu ya. Ini jaran panoleh, maksudnya kuda menoleh gitu. Oh iya, benar-benar. Yang berupa patung kecil yang selalu disimpan agar seseorang bisa kaya. Tentu saja setiap hari keramat selalu dikutugi agar mendatangkan kekayaan yang banyak. Hantu ini amat cocok bagi yang bekerja sebagai pedagang. Gitu. Saya kira jaran panoleh ini centaur. Iya, kalau mitologi Yunani itu ada tuh namanya centaur, dia setengah hewan, setengah kuda, setengah manusia tuh. Biasanya kuat dia tuh. Tapi ini ternyata dia tuh ada sosok patung kuda. Jadi hantu berbentuk kuda yang menoleh ke belakang. Dan itu biasanya ada intinya patungnya ya, dan itu mungkin hantunya nanti masuk ke sana kali ya gitu kali ya. Terus bisa singgah gitu. Jadi bisa untuk menarik rezeki gitu. Tapi kalau misalkan saya sambungkan ke mitologi Cina gitu, mitologi China gitu ya. Memang kuda itu kalau bahasa Mandarinnya itu paima cengkung gitu. Maksudnya saya lupa tuh kalimat ininya, poemnya gitu ya. Itu dia memang ada filosofi menandakan bahwasanya kalau misalkan ada 8 kuda yang berlari gitu ya, itu menandakan kita mau mengerjakan apapun bisa secepat kuda dan lebih cepat sukses gitu. Tapi itu filosofi, bukan, nggak ada unsur dengan hantu gitu, nggak ada unsur hantunya gitu. Tapi ini mungkin hampir mirip, cuman ini ada unsur mistisnya, gitu ya. Tapi dia kalau yang ini menghadap ke belakang, patung kudanya. Biasanya ada yang kakinya angkat satu, larinya ke belakang, yang ke belakang gitu. Nah ini namanya jaran panoleh gitu. Mungkin ada yang berminat untuk jadi berminat beli jaran panoleh gitu ya. Ya cuman ya jangan, nggak boleh lah ya, kita dalam Islam tuh tidak boleh punya benda-benda seperti itu. Maksudnya yang berbentuk makhluk gitu ya, karena patung-patung berbentuk makhluk itu paling gampang dimasuki jin. Paling gampang dihinggapin jin gitu. Oke, langsung lanjut. Berikutnya ada kelabang sayuta. Kelabang sayuta adalah hantu hewan melata yang mengerikan. Ini dipelihara secara gaib.
mirip dengan sebuah ajian canda birawa atau balasewu. Oh, balasewu saya tahu. Hantu ini akan diwatek atau dikeluarkan untuk menyerang musuh. Musuh akan kalang kabut jika diserang oleh kelabang sejuta. Oh, kelabang sayuta itu tuh kelabang sejuta. Akibatnya musuh akan menyerahkan segalanya termasuk kekayaan. Sayangnya hantu ini membutuhkan tumbal manusia per tahun. Oh. Jadi ini seperti ribuan hodam, kayak ribuan hodam yang digunakan untuk segala hajat. Bisa untuknya menyantet orang gitu, bisa untuk menaklukkan orang, membunuh orang mungkin gitu, atau untuk menyedot kekayaan si target gitu. Ini namanya kelabang sayuta. Dan ini diceritakan ini bentuknya seperti kelabang ya, seperti benar-benar kelabang yang itu, yang hewan kelabang itu gitu ya. Ini saya juga beberapa kali ketemu jin, maksudnya ya saya wirid, pada waktu wirid malam hari ada kiriman seperti itu ya, biasalah karena saya bergerak di bidang seperti ini, besok paginya ada kelabang mati gitu. Nah ini mungkin salah satu bala tentara kelabang sayuta mungkin gitu, Allahu alam gitu dalam bahasa Jawanya gitu. Tapi kalau kita dalam ilmu hikmah itu mah jin gitu. Nah, jin kelas apa misalkan gitu kan. Setelah saya wirid besok paginya ada kelabang mati gitu. Nah, ini namanya kelabang sayuta. Tapi kelabang sayuta ini nih biasanya takutnya sama ayam. Iya, dipatok ayam. Karena makanannya kan. Ya ayam itu makan kelabang, makan cacing sama ayam. Gitu. Kalau di film Sun Gokong itu siluman kelabang tuh. Siluman kelabang itu kalahnya sama siluman ayam. Bener loh. Iya kan? Iya. Nah kan seperti rantai makanan gitu kan. Iya, sih itu ya. Kalau di film Sun Gokong mah begitu gitu. Ya, mungkin ada yang tahu film Sun Gokong tahun 90-an itu. Anak-anak 90-an tahu lah. Kalau anak 2000 kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Film Sun Gokong Keras Sakti. Sampai 3 tuh. Ya. Nah, jadi kelabang sayuta itu wujudnya adalah siluman kelabang atau lipan ya, bisa dikatakan juga lipan ya. Lipan. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh banyak tuh mustika lipan. Nah, itu dari kelabang sayuta ini, jenis jinnya namanya kelabang sayuta. Gitu. Nah, itu ada mustika lipan. Biasanya mustika lipan itu juga hanya bisa dikeluarkan oleh rajanya atau pemimpinnya. Nah, itu biasanya dari mulutnya tuh, dari air liurnya. Air liurnya dibentuk dengan proses yang lama, mungkin berapa tahun gitu ya. Akhirnya nanti dia jadi sebuah mustika kecil dia bulat kecil gitu. Dia itu dari kelabang sayuta. Itu nama jenisnya kelabang sayuta. Ya. Oke. Cuman ini bahayanya minta tumbal per tahun. Nah, jadi kalau harus nih manusia 1, ya mintanya manusia 1 gitu. Tapi kan ada yang lain. Sugihan lain tanpa tumbal ada. Ya, yang lain aja. Mau pilih yang mana? Ini banyak nih ya. Mau pilih yang mana terserah. Kalau saya sih milih pesugihan Allah aja gitu ya. Kalau saya dengan waqiah, dengan sholawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan asma, saya dengan itu. Oke, langsung aja. Berikutnya adalah Srenggara Nyarep. Nah, serenggaranya agak panjang ya. Serenggara Nyarep adalah hantu hewan berupa anjing menggigit. Hantu ini cocok sebagai penunggu rumah yang amat luas. Bahkan untuk menjaga kekayaan rumah amat cocok. Jika ada orang yang akan mencuri, hantu ini bisa dimanfaatkan sebagai pengusir. Akibatnya tak segan-segan pencuri akan digigit sampai meninggal dunia. Oh. Maksudnya kalau misalnya kita sambungkan, memang dalam Islam itu perwujudan anjing itu adalah salah satu perwujudan jin. Memang gitu. Jadi perwujudan jin itu banyak. Bisa dia berbentuk kucing. Ya, kucing hitam biasanya ya, kucing hitam. Itu ifrit biasanya. Lalu anjing. Lalu kelabang tadi, lipan gitu. Ular gitu ya. Terus apalagi kuda kalau nggak salah, babi. Terus apalagi unta, ikan, serigala. Ya, biasanya itu, biasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia mengatakan hantu berbentuk anjing, ya masuk akal sesuai dengan yang saya pelajari gitu. Cuman ternyata dari pemahaman kasepuhan ini dia ada individu sendiri tentang ini, namanya Srenggara Nyarep, dan khusus untuk menjaga tanah yang luas. Jadi mungkin buat perkebunan teh, kayak perkebunan sawit kayak gitu ya kayaknya. Ini ya lebih cocoknya. Di kompleks pemakaman Desa Dawung Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah tampak angker. Di situ sering ada upaya ke arah pencarian pesugihan. Nah, di mana tuh?
Biar kita tahu daerah. Ya, Desa Daung Baki Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, boleh tuh ya. Cuman enggak lah buat teman-teman. Teman-teman, ini sekedar informasi aja ya. Jangan dicari juga. Nanti kita kalau tangkap polisi nanti dibilang tahu dari video Kisukma lagi. Ya, tempat itu menurut warga setempat dihuni oleh siluman kera hitam. Oh, siluman kera mah banyak saya tahu. Siluman ini sering dimintai pesugihan. Kera yang hitam legam berbulu tebal itu memang diyakini dapat mengubah orang miskin jadi kaya. Namun, kera perewangan itu sering minta tumbal. Tumbal berupa istri pelaku pesugihan. Istrinya. Tega banget ya, Ki. Tega banget ya. Mungkin dia kalau udah sebel sama istrinya tuh. Tumbalin aja. Kemarin aja kalau udah sebel ya. Astagfirullah. Enggak boleh bercanda ya. Jangan diikutin juga ya. Iya. Kalau daripada cerai kan. Daripada cerai tidak nikah lagi terus kita sakit hati kan. Ini tumbalin aja. Enggak bercanda ya. Jangan diambil serius ya. Nah ya, jadi tumbal berupa istri pelaku pesugihan. Istri itu harus mau diajak berhubungan intim dengan kera. Untuk mencari pesugihan kera hitam harus melalui dukun perantara. Oh, tetap harus ada dukunnya gitu. Tapi bukan dibunuh, tapi diwikwiu. Diwikwiu istrinya gitu. Oh, kirain dibunuh gitu. Enggak ya, cuma diwikwiu ya. Enggak, berarti jangan. Oh, jangan. Kalau diwikwiu sakit hati juga kita, ya. Iya. Pesaingnya monyet lagi. Saya monyet lagi. Iya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu jadi ingat monyet-monyet di Taman Safari itu ya. Iya. Kira-kira ada isinya lagi. Nggak tahu deh tuh. Atau jangan salah satu dari mereka ada serangga nyarap lagi. Serangga nyarap jenis-jenis ini gitu ya. Oke, lalu lanjut ya ceritanya. Dukun sekedar membaca mantra sambil membakar dupa. Di dekatnya ada bunga telon yang kukuskan pada dupa. Sejak itu akan muncul hantu kera hitam. Selanjutnya, dukun akan mengambil bunga keramat itu diserahkan kepada pelaku pesugihan. Bunga itu harus dibungkus kain kafan, dilengkapi dengan sesaji berupa ayam cemani, bunga macan kera, kembang macan kera, minyak wangi, telur ayam kampung, pisang raja, dan tumpeng-tumpengan. Selama 7 hari 7 malam, pelaku diharapkan melakukan ritual pemujaan dengan baca mantra. Jika ada cahaya hitam di depan, Jika ada cahaya hitam di depannya, maka kera hitam akan datang. Kera hitam akan menjadi teman dan akan mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Soalnya kalau namanya cahaya terang ya, ini kok cahaya hitam sih? Cahayanya juga hitam. Cahayanya hitam tuh gimana ya? Ini bingung. Cahaya itu warna putih, biru, selain merah. Hitam ya merah, putih, kuning gitu ya. Ini hitam tuh gimana ya? Ya nggak tahu lah ya, kita mungkin titik-titik hitam. Kalau titik-titik hitam ya ada gitu. Kalau kembang macan kera saya tahu gitu, itu memang banyak digunakan para praktisi kejawen. Dulu guru saya juga pakai, yang almarhum abah sama Pak Le Abu juga pakai, itu sering pakai kembang macan kera. Jadi saya tahu gitu. Dan ayam cemani ini yang ini ya, yang susah dicarinya gitu, karena ayam cemani itu ayam yang tinggalnya di hutan. Dia bukan ayam ternak, itu bukan ayam ternak biasa gitu. Nah, kalau misalkan untuk kera hitam, saya juga pernah dalam ilmu hikmah ada namanya kosam talhamayail kalau nggak salah namanya. Itu memang keranya warnanya hitam gitu. Dan itu setahu saya hanya untuk bisa bertukar informasi gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa dipakai untuk yang alam saya nggak tahu, karena waktu itu saya cuma dapat informasi, bukan untuk hal yang lain gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bahasa anjing apa kera ya? Soalnya awal dia ngomong anjing, terakhir kera gitu ya. Serenggara nyarep gitu ya tadi ya. Ya, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat informasi aja hal ini gitu ya. Jadi jangan dicari juga desanya ya. Desa Dawung itu jangan dicari juga ya. Lalu lanjut. Nanti kita cantumin alamatnya. Oh. Apa kita survei dulu? Iya, cari dukun setempat ya. Lalu berikutnya ada burung tuhu dan holik. Burung tuhu dan holik akan bersuara pada malam hari yang sunyi. Keduanya akan membawa pertanda yang kurang mengenakan. Ketakutan seseorang pada burung ini karena kalau bersuara tuhu tuhu tuhu.
tuh berkali-kali lalu diselingi dengan suara holik. Yang namanya Holy Mango. Iya. Burung tuhu tuh kayak apa sih? Kalau burung hut saya tahu burung hut, tapi kalau Itu bukan tadi. burung hantu. Kalau holik Nggak tahu. Teman saya SMP Holy. berkali-kali diselingi suara holik. Dipercaya bahwa malam itu akan ada bahaya, mungkin akan ada pencuri atau ada musibah apa saja. Suara tuhu berarti benar-benar akan ada kenyataan, dan suara houlik berarti pencipta. Tuhu dan holik artinya akan ada berita nyata dari sang pencipta. Oh, begitu. Jadi holik itu berarti artinya pencipta, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuhu berarti akan ada bencana, musibah gitu. Jadi kalau misalkan ada suara tuhu dan holik, artinya akan ada berita nyata dari sang pencipta. Mungkin akan ada isyarat-isyarat seperti bencana alam kayak gitu kali ya, apa lagi namanya itu, banjir bandang kayak gitu ya, mungkin karena situ. Jadi burung tuhu dan holik ini adalah jenis hantu atau jenis jin yang sifatnya memberikan kabar, memberikan kabar gitu ya. Ya, baik juga ya. Kalau dipikir-pikir ya, iya. Buat waspada sebenarnya. Oke, lanjut. Terakhir adalah burung gagak. Nah, burung gagak biasanya bersuara siang hari. Emang iya ya? Burung gagak biasanya siang hari. Suaranya berbunyi kuak. Oh iya, benar. Kuak gitu ya. Suara burung ini juga diyakini sebagai hantu yang menandai akan datangnya ajal seseorang. Nah, kalau misalkan saya kalau ngeliat burung hantu secara langsung saya belum pernah sih, jujur belum pernah. Dulu kan banyak. Kalau aku karena di Depok ya. Kalau Depok pernah. Dulu. Oh, banyak. Emang kalau dia bersuara emang ada yang meninggal ya? Kalau dulu sih enggak, Ki. Maksudnya setiap mau maghrib juga dia bersuara terus. Berarti setiap maghrib ada yang meninggal gitu? Enggak. Tapi setiap maghrib bersuara terus aja. Oh, berarti salah dong dia. Enggak tahu, Ki. Gitu. Katanya kalau misalkan dia berkuak-kuak begitu akan datang ajal seseorang, katanya gitu. Karena di masa lalu memang burung ini sering mencakar-cakar kuburan dan mengambil mayat untuk dimakan. Dia tergolong burung kejam pemakan bangkai. Kalau burung gagak pemakan bangkai emang iya, betul gitu ya. Karena diceritakan bahwasanya dahulu peperangan pun pada waktu mayat-mayat yang banyak bergeletakan di situ, dan dibiarkan banyak burung gagak yang berdatangan untuk memakan bangkai gitu. Memang seperti itu burung gagak, dan biasanya burung gagak ini diyakini beberapa negara gitu ya. Setahu saya, seperti saya dulu pernah kuliah di China gitu, orang China meyakini bahwasanya burung gagak ini burung pembawa sial. Jadi dia mempunyai qi atau aura negatif gitu. Jadi burung gagak. Makanya orang-orang daratan China sana, Tiongkok sana tidak mau berurusan dengan burung gagak atau tidak suka dengan burung gagak gitu. Nah, tapi kadang-kadang burung gagak ini bisa juga dipakai sama beberapa praktisi ilmu kiri ya, ilmu jalur kiri itu untuk persyaratan loh ya. Persyaratan tumbal atau persyaratan perjanjian dengan jin gitu ya, sama burung gagak. Ayam cemani. Ya, mirip sama ayam cemani, dan dia juga butuh darahnya juga. Sama butuh darah burung gagaknya gitu. Nah, cuman karena saya bukan praktisi ilmu jalur kiri, jadi saya kurang menguasai sih jujur soal ini gitu, karena saya belum pernah praktek dan juga belum pernah tahu, belum pernah belajar. Jangan praktek, belajar aja enggak gitu tentang hal seperti ini gitu ya. Ya, mungkin kalau ada yang pernah mempelajari silakan komentar di bawah tentang burung gagak. Benar nggak sih mereka itu pakai darahnya itu untuk apa gitu? Apakah hanya persyaratan atau ada fungsi lain gitu untuk itu? Ya. Oke, tadi sudah kita bahas 5. Ya, ada kelabang sayut, jaran panoleh, ya ini ada kuda yang menoleh ke belakang, ada kelabang sayuta itu yang tadi saya jelaskan, itu jenis jin yang sifatnya seperti lipan, kelabang yang dia bisa, kalau rajanya itu bisa menciptakan mustika lipan gitu ya, warna merah itu, warna kecil. Dia mirip MD, cuman dia bukan MD. Kalau MD kan dia seperti tetesan air. Dia seperti MD itu seperti biji buah delima. Tapi kalau mustika kelabang itu dia benar-benar bulat 360 derajat, benar-benar bulat gitu ya. Dia seperti bola gitu. Lalu ada seranggara nyarep.
Seranggara nyarap, burung tuhu dan holik, dan burung gagak. Gitu. Oke, teman-teman semua, mungkin kalau misalnya teman-teman dari beberapa jenis jin ini sempat ada yang mengalami atau sempat melihat langsung ya, tapi bukan katanya loh, langsung boleh komentar di bawah. Gitu. Kita diskusi lah soal ini gitu. Oke, sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol tentang hantu-hantu jenis hewan. Nanti kita akan bahas lagi ada angkup, gemang malung, balung kokang, kicir, dan sebagainya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video kita di Sukma Wijaya Hikmah. Oke, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa komentar, subscribe, like, and share ya sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang nonton. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.